Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini anak-anak kelas 4 belajar bersama Ibu Novi. Hari ini anak-anak kelas 4 belajar tema 4, berbagi pekerjaan, subtema 3, pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 3 dan 4. Muatan pembelajarannya yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPA. Tujuan pembelajaran yang pertama, kita dapat memahami dan menjelaskan makna simbol sila pertama Pancasila. Yang kedua, kita dapat menguraikan dan menyampaikan unsur-unsur tentang teks berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Yang ketiga, kita dapat menguraikan dan mempraktikkan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Muatan pembelajaran yang pertama, PPKN. Makna sila pertama Pancasila yang berbunyi Ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan gambar bintang. Makna sila pertama Pancasila yang pertama, pengakuan kepercayaan dan keyakinan. Yang kedua, taat dalam beragama. Yang ketiga, kebebasan dalam beragama. Yang keempat, tak ada paksaan dalam beragama. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai. Muatan pembelajaran yang kedua, yaitu bahasa Indonesia. Mengenai unsur-unsur dalam teks. Di sini ada teks yang berjudul Pentingnya Budaya Tegur Sapa. Senangnya tinggal di desa Serehwangi. Kedekatan hubungan antar warga membuat mereka saling menjaga. Tidak semua warga Serehwangi merupakan penduduk asli. Sebagian warga merupakan pendatang. Mereka masuk ketika kampung ini dibuka sebagai wilayah transmigrasi. Walau demikian, perbedaan asal-usul tidak meregangkan kedekatan mereka. Kedekatan antar warga dimulai dengan kebiasaan saling tegur sapa. Ketika berpapasan di lorong, antar rumah, di jalan, atau di pasar, tak pernah terlewat untuk saling menegur. Sekedar mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, sampai bertukar kabar atau berbincang sejenak. Semua saling kenal, semua saling peduli. Di ujung jalan tinggal Nenek Ijah seorang diri. Ia penghuni tertua di sini. Walau begitu, ia masih mandiri melakukan kesibukan di rumahnya. Kadang ia terlihat menyapu pelan daun-daun di halaman rumah. Lain waktu, ia duduk beristirahat di beranda. Pak Tulus, sang kepala desa, rajin menyapa Nenek Ijah. Pagi hari, sambil berangkat kerja, ia kerap mampir untuk sekedar mengantar ubi atau singkong rebus. Sore hari, ia lewat lagi seraya melambai pada Nenek Ija yang duduk di beranda. Pada suatu pagi, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ija di halamannya. Sore harinya, beranda Nenek Ija masih tetap sepi. Pak Tulus mengetuk pintu, tetapi tak dijawab. Pak Tulus membuka pintu dan melangkah masuk. Betapa terkejut beliau menjumpai Nenek Ija terkulai lemas di depan ruang tengahnya. Diraba dahinya terasa agak hangat. Rupanya Nenek Ija sakit. Pak Tulus menyesal tidak menyempatkan mampir tadi pagi. Namun belum terlambat. Pak Tulus mengajak beberapa warga membawa Nenek Ija ke dokter terdekat.
Pak Tulus mengatur jadwal warga yang akan bergantian menjaga Nenek Ija sampai pulih. Tidak ada warga yang menolak. Semua sukarela membantu. Mereka tahu, kelak suatu ketika mereka dalam kesulitan pasti akan dibantu. Budaya tegur sapa menjadi perekat warga. Budaya tegur sapa membangun kepedulian terhadap sesama. Nah, sekarang kita belajar mengenai sifat tokoh. Di dalam sifat tokoh ada dua, yaitu antagonis dan protagonis. Antagonis adalah tokoh yang jahat, sedangkan protagonis adalah tokoh yang baik. Nah, dalam teks tersebut, sifat-sifat tokoh yang ditemukan ada warga. Warga bersifat peduli terhadap sesama. Yang kedua, Nenek Ijah. Nenek Ijah bersifat mandiri. Yang ketiga, Pak Tulus. Pak Tulus bersikap ramah dan suka membantu. Setelah membaca teks cerita tersebut, kita isi ini. Judul pada teks tersebut yaitu pentingnya budaya tegur sapa. Tokoh yang ada dalam teks tersebut yaitu warga, Pak Tulus, dan Nenek Ijah. Nah, salah satu sikap tokoh dalam cerita tersebut yaitu warga. Warga memiliki sikap peduli terhadap sesama. Nah, latar tempatnya yaitu di Desa Serehwangi. Awal ceritanya, Pak Tulus tidak menjumpai Nenek Ijah di halamannya. Akhir ceritanya, Nenek Ijah sembuh berkat warga sukarela membantunya. Pesan moral yang terdapat pada teks cerita tersebut yaitu, sebagai manusia kita harus tolong-menolong. Selanjutnya, kita belajar mengenai IPA, yaitu upaya pelestarian alam. Nah, kegiatan yang dapat kita lakukan yaitu, pertama, membuang sampah pada tempatnya. Nah, sampah dibuang di tempat mana, yo? Ya, betul, di tempat sampah. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Pohon yang ditebang adalah pohon yang sudah tua. Yang ketiga, menanam kembali hutan yang gundul, yaitu dengan tanaman-tanaman yang hijau. Yang keempat, menjaga dan merawat tanaman sekitar. Kita dapat merawat dan menjaga tanaman sekitar dengan cara menyiram tanaman dan memberi pupuk. Yang kelima, mencari ikan dengan cara tradisional. Nah, cara-cara tradisional yaitu memancing dan menangkap dengan jaring. Yang keenam, membuat terasering di daerah pegunungan. Nah, terasering di daerah pegunungan berfungsi sebagai mencegah longsornya tanah. Tadi kita sudah belajar mengenai apa? Yang pertama, makna sila pertama Pancasila, yaitu pengakuan kepercayaan dan keyakinan. Yang kedua, taat dalam beragama. Yang ketiga, kebebasan dalam beragama. Yang keempat, tak ada paksaan dalam beragama. Yang kelima, saling menghormati dan menghargai. Tadi kita juga belajar bahasa Indonesia mengenai unsur-unsur dalam teks yang berjudul pentingnya budaya tegur sapa. Nah, tokoh dalam teks tersebut ada warga, ada Pak Tulus. Nah, kita belajar mengenai IPA, yaitu upaya pelestarian alam. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan tebang pilih. Yang ketiga, menanam kembali hutan yang gundul. Yang keempat, menjaga dan merawat tanaman sekitar. Yang kelima, mencari ikan dengan cara tradisional. Untuk tugasnya, yang pertama, kalian kerjakan soal evaluasi di Google Classroom. Untuk prakteknya, kalian minta bantuan kepada orang tua untuk memvideokan saat kalian merawat tanaman. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.